Setelah sekian lama berjalan dalam keterbatasan, Manisa BBSK akhirnya mencicipi satu babak baru yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Klub yang sebelumnya hanya dianggap pengisi kasta kedua voli wanita Turki itu mendadak menjadi sorotan. Semuanya berawal dari satu kabar mengejutkan, Megawati Hangestri, pevoli timnas Indonesia yang dijuluki Megatron, resmi bergabung dengan mereka. Namun, kejutannya tak berhenti di situ. Belum juga Megawati menginjakkan kaki di Turki, Manisa BBSK sudah kebanjiran rezeki dari 4 investor besar yang datang nyaris bersamaan. Masing-masing berasal dari sektor yang berbeda, tapi satu hal menyatukan mereka, ketertarikan terhadap potensi globalisasi klub ini setelah merekrut Megawati. Investor pertama berasal dari perusahaan fashion olahraga Eropa yang ingin memperluas pasar di Asia Tenggara. Investor kedua adalah platform streaming olahraga yang tengah berekspansi ke Asia. Mereka melihat Megawati sebagai magnet utama untuk meningkatkan pelanggan dari Indonesia dan negara-negara ASEAN. Yang ketiga adalah produsen suplemen kesehatan yang ingin menjadikan Megawati sebagai ikon kekuatan wanita modern. Dan yang keempat, cukup tak terduga, berasal dari pengembang properti lokal yang ingin memperkuat branding kota Manisa sebagai pusat olahraga dan wisata. Bagi Manisa BBSK, ini adalah momen langka yang tak boleh disia-siakan. Klub yang biasanya harus bersusah payah mencari sponsor tahunan, kini malah harus memilih dari banyaknya tawaran kerjasama. Ketua Umum klub bahkan mengakui bahwa semuanya berubah begitu nama Megawati dikaitkan dengan tim. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi sepertinya Megawati membawa keberuntungan bahkan sebelum dia datang, ujarnya dalam wawancara di televisi lokal. Di ruang rapat Manisa BBSK, atmosfer berubah drastis. Jika biasanya hanya ada diskusi strategi pertandingan dan masalah operasional sederhana, kini pembahasan seputar manajemen brand, aktivasi digital, dan perluasan market menjadi topik utama. Tim keuangan mendadak disibukkan dengan analisis ROI dari sponsor-sponsor baru yang menuntut eksposur internasional. Klub ini benar-benar seperti berevolusi dalam semalam. Yang membuat semuanya lebih luar biasa, keempat investor tersebut tidak meminta Megawati menjadi brand ambassador langsung. Mereka tahu potensi efek dominonya cukup kuat hanya dengan keterkaitannya sebagai pemain utama Manisa BBSK. Bahkan, salah satu investor sempat mengatakan bahwa, dengan atau tanpa kontrak pribadi, nama Megawati sudah menjadi aset global yang menempel ke klub ini. Reaksi dari publik Turki sendiri cukup beragam. Sebagian menganggap ini momen luar biasa yang bisa menjadi preseden baik untuk klub-klub kecil lainnya. Namun ada juga yang skeptis, menilai Manisa hanya sedang berada dalam bubble hype sesaat. Namun mereka yang mencermati tren global tahu, kedatangan atlet Asia dengan basis fans besar bisa mengubah wajah klub secara drastis, seperti yang pernah terjadi di sepak bola atau basket Eropa sebelumnya. Di balik semua itu, manajemen Manisa BBSK memilih untuk tetap tenang. Mereka sadar, lonjakan dukungan ini adalah berkah sekaligus tantangan. Apalagi Megawati belum bermain satu set pun untuk mereka. Maka pekerjaan rumahnya jelas, membangun sistem tim yang mampu mendukung sang megabintang agar penampilannya di lapangan sebanding dengan harapan besar yang sudah terlanjur meledak di luar sana. Untuk pertama kalinya, klub yang dulu hanya ditonton puluhan orang di tribun, kini tengah dilirik jutaan pasang mata dari luar negeri. Dalam rapat internal, bahkan sempat dibahas kemungkinan membangun channel YouTube resmi klub versi bahasa Indonesia, serta membuka cabang fanbase resmi di Jakarta, Surabaya, dan bahkan Kuala Lumpur. Media sosial Manisa BBSK pun mulai dikelola. Lebih serius, mereka menyewa konsultan digital marketing untuk memoles citra klub menjadi lebih modern dan internasional. Semua ini berawal dari satu keputusan penting, mengontrak Megawati Hangestri. Kini, tidak ada lagi yang menganggap remeh Manisa BBSK. Bahkan di dalam kota Manisa sendiri, euforia mulai terasa. Billboard dengan wajah Megawati mulai terpasang di dekat stadion. Warga lokal menyambutnya dengan antusias, meski belum sepenuhnya paham siapa dia. Bagi mereka, ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Dan seperti angin segar yang datang dari 4 penjuru, kehadiran 4 investor besar ini menjadi sinyal bahwa Manisa BBSK telah resmi meninggalkan status lamanya sebagai klub pelengkap. Mereka kini adalah klub dengan masa depan. Dan semuanya dimulai dari satu nama yang sama, Megawati Hangestri Pertiwi. Hari itu, lini masa media sosial pecah.
Manisa BBSK akhirnya merilis pengumuman resmi bergabungnya Megawati Hangestri Pertiwi ke dalam skuad mereka untuk musim baru. Dengan desain visual modern dan caption dalam 3 bahasa, Turki, Inggris, dan Indonesia, pengumuman itu langsung viral di berbagai platform. Belum 1 jam, unggahan tersebut sudah dibanjiri ribuan komentar dari netizen Indonesia dan luar negeri. Tak butuh waktu lama, efek pengumuman ini terasa ke segala lini. Dalam waktu 24 jam sejak postingan itu naik, followers Instagram Manisa BBSK naik lebih dari 60.000, dengan mayoritas berasal dari Asia Tenggara. Twitter dan TikTok klub juga kebanjiran mention, dengan tagar-tagar Megawati Tomanisa trending di 2 negara sekaligus, Indonesia dan Filipina. Manajemen media sosial klub dibuat kewalahan oleh notifikasi yang tak berhenti masuk. Di balik layar, divisi pemasaran Manisa BBSK sibuk luar biasa. Email masuk dari berbagai brand langsung melonjak drastis. Mulai dari perusahaan minuman olahraga di Jepang, brand fashion muslim dari Malaysia, hingga perusahaan logistik asal Korea Selatan, semua ingin satu hal, terlibat dalam momentum ini. Salah satu petinggi klub bahkan menyebut, kami menerima 14 proposal sponsorship dalam 2 hari, itu belum pernah terjadi sepanjang sejarah klub ini berdiri. Yang mengejutkan, 2 di antara brand besar itu sebelumnya pernah menjadi sponsor untuk klub elit seperti Eczacıbaşı dan Fenerbahçe. Namun kini, mereka menyasar Manisa BBSK, hanya karena satu alasan, Megawati. Sosok pemain Asia berhijab yang mampu menjangkau pasar luas dan berbeda. Bahkan salah satu brand parfum wanita Turki mengajukan kerjasama kampanye bertema, Power in Modesty, dengan Megawati sebagai model utamanya. Tak sampai di situ, salah satu platform streaming olahraga dari Korea Selatan juga langsung menawarkan kontrak siaran eksklusif untuk seluruh pertandingan Manisa BBSK. Mereka menilai, rating akan melonjak tajam dengan kehadiran Megawati. Apalagi, basis penggemarnya di Korea masih sangat besar berkat 2 musim impresifnya bersama Red Spark. Tawaran itu disertai bonus royalti tinggi yang sebelumnya hanya dinikmati klub kasta atas. Pihak Manisa BBSK sendiri tak ingin gegabah. Mereka membentuk tim evaluasi khusus untuk menyaring semua penawaran yang masuk. Fokusnya bukan hanya nilai kontrak, tapi juga potensi jangka panjang. Mereka ingin membangun kerjasama yang saling menguntungkan, bukan sekadar jadi klub viral sementara. Karena itu, prioritas diberikan kepada brand yang mau aktif mendukung kegiatan sosial dan promosi klub di Asia. Sementara itu, Megawati sendiri terlihat kalem. Dalam unggahan Instagram story-nya, ia hanya menuliskan, Bismillah, petualangan baru dimulai, disertai foto dirinya mengenakan jersey latihan Manisa. Meski singkat, postingan itu menuai ratusan ribu like dalam hitungan jam. Fanbase-nya, yang sebelumnya mengikuti perjalanan kariernya di Korea, kini perlahan mulai mengenal dan mengikuti kehidupan barunya di Turki. Media-media voli internasional langsung bereaksi. Volleyball World dan Volleybox memuat berita utama tentang kepindahan Megawati ke klub kasta kedua Turki. Judulnya sensasional, The Hijab Hero Heads to Turkey, Can Manisa Rise with Megatron. Sementara media Korea lebih menyoroti kehilangan besar bagi Filik. Beberapa menyebut, Red Spark tak hanya kehilangan poin, tapi juga kehilangan perhatian dunia. Dalam tubuh Manisa BBSK sendiri, para pemain mulai merasakan perubahan atmosfer. Mereka terkejut melihat stadion latihan dijaga media setiap hari. Bahkan saat latihan biasa, ada drone yang merekam dari udara, disewa oleh salah satu sponsor untuk membuat konten behind the scenes Megawati. Ini pengalaman yang benar-benar baru bagi semua pemain lokal, terutama yang sebelumnya tak pernah diliput media nasional sekalipun. Di sisi lain, penjualan merchandise klub langsung meroket. Jersey Megawati dengan nomor punggung khasnya menjadi barang paling diburu. Toko resmi Manisa BBSK sempat kehabisan stok dan harus membuka sistem pre-order internasional untuk memenuhi permintaan dari luar negeri. Situs mereka sempat down karena pengunjung dari Indonesia membludak. Klub kecil itu kini berubah menjadi pusat perhatian regional. Yang paling mengejutkan, pemerintah kota Manisa sendiri ikut turun tangan. Mereka mengundang Megawati dalam sebuah pertemuan tertutup bersama wali kota. Dalam konferensi persnya, wali kota mengatakan, kami menyambut Megawati tidak hanya sebagai atlet, tapi juga sebagai duta global kota kami. Semoga langkahnya di Manisa menjadi awal dari kejayaan baru klub ini. Tak diragukan lagi, pengumuman resmi Megawati telah membuka pintu emas bagi Manisa BBSK.
Klub yang dulunya hanya muncul di kolom kecil media lokal, kini menjadi nama yang diperbincangkan secara internasional. Bursa sponsor bukan lagi impian, mereka kini tinggal memilih, bukan mencari. Namun satu pertanyaan kini mulai muncul, apakah semua hype ini akan sebanding dengan performa nyata Megawati dan tim di lapangan nanti? Tak lama setelah pengumuman resmi Megawati Hangestri sebagai pemain baru Manisa BBSK, klub langsung meluncurkan jersey edisi khusus dengan nama Sang Mega Bintang. Tampil dengan perpaduan warna ungu dan hitam khas klub, serta sentuhan batik tipis di bagian lengan sebagai penghormatan untuk Megawati, jersey ini langsung jadi buruan fans. Klub semula hanya memproduksi 3.000 unit sebagai batch perdana, namun tak menyangka semua ludes hanya dalam waktu 3 jam. Situs penjualan resmi Manisa BBSK sempat lumpuh karena dihantam ribuan pengunjung dari luar negeri, terutama dari Indonesia dan Filipina. Bahkan server e-commerce mereka harus dipindahkan sementara ke sistem cadangan agar bisa menangani lonjakan traffic. Untuk klub yang sebelumnya hanya menjual ratusan jersey dalam semusim, situasi ini benar-benar di luar dugaan. Akun Twitter resmi klub bahkan mengunggah video singkat dari gudang penyimpanan merchandise, menunjukkan kardus-kardus kosong bekas pengemasan jersey. Sold out in hours. Thank you, Megatron fans. Tulis mereka dalam caption yang disambut dengan puluhan ribu retweet dan komentar dari warganet Asia Tenggara. Megawati langsung menjadi bintang tidak hanya di lapangan, tapi juga di ranah ekonomi klub. Sebagai respons cepat, manajemen langsung menghubungi 2 pabrik tekstil lokal di Turki dan 1 rekanan di Indonesia untuk produksi ulang. Pabrik diminta menambah kapasitas 3 kali lipat dari sebelumnya. Klub juga membuka pemesanan pre-order secara global dengan sistem antrean digital, bahkan menggunakan antrean virtual seperti event konser. Dalam sehari, lebih dari 20.000 orang mendaftarkan email mereka untuk diberitahu kapan stok jersey Megawati tersedia lagi. Yang menarik, permintaan datang bukan hanya dari Asia Tenggara. Fans voli dari Korea Selatan, Jepang, bahkan Brazil ikut mengantre. Beberapa akun fans dari Korea memposting video saat mereka mengenakan jersey Megawati versi Manisa sambil menyebut, "Kami tak akan lupa Red Spark, tapi kini kami dukung Manisa." Loyalitas itu membuat manajemen klub benar-benar tersadar bahwa mereka tengah menyentuh pasar global dengan cara yang belum pernah mereka pikirkan sebelumnya. Dalam internal klub, hal ini menciptakan efek domino yang positif. Keuntungan dari penjualan jersey langsung digunakan untuk meningkatkan fasilitas latihan tim utama dan tim junior. Bahkan pelatih Manisa menyebut dalam wawancara, "Selama 10 tahun saya di klub ini, belum pernah melihat begitu banyak perhatian dan investasi datang begitu cepat." Para pemain lokal pun ikut terangkat. Beberapa dari mereka kini punya jersey replika dengan nama mereka sendiri yang juga mulai dibeli oleh fans baru. Sebuah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami jadi lebih semangat latihan. Mungkin dulu hanya keluarga yang tahu kami main di Manisa. Sekarang, ada fans dari luar negeri yang menyapa di Instagram, ujar salah satu middle blocker muda Manisa. Tak hanya jersey, aksesori tambahan seperti hoodie, topi, dan shawl edisi Megawati juga mulai diproduksi. Klub menggandeng desainer Turki dan 1 ilustrator dari Indonesia untuk membuat desain visual yang merepresentasikan kekuatan Megawati dengan ciri khas kerudungnya. Semua produk itu kemudian dikirim ke berbagai negara lewat kerjasama dengan 2 ekspedisi internasional. Dari sisi keuangan, penjualan jersey Megawati telah melampaui target pendapatan merchandise klub selama 1 musim penuh hanya dalam 2 minggu. Ini menjadi rekor tersendiri bagi Manisa BBSK. Presiden klub menyatakan dalam konferensi pers, "Kami tidak lagi berbicara soal bertahan, kami kini bicara soal ekspansi." Megawati mengubah cara kami berpikir tentang masa depan. Di sisi lain, Megawati tetap bersikap rendah hati. Dalam salah satu unggahan Instagramnya, ia menulis, "Baju ini bukan soal nama di belakangnya, tapi lambang di dada dan semangat yang kami bawa ke lapangan." Komentar itu semakin membuatnya dicintai, tidak hanya sebagai atlet, tapi juga sebagai sosok inspiratif bagi penggemar lintas negara dan budaya. Melihat fenomena ini, beberapa klub rival mulai merasa tertinggal dalam hal strategi promosi. Bahkan klub sekelas Nilufer dan Karayolari mulai mempertimbangkan merekrut bintang Asia untuk musim depan, berharap bisa menciptakan efek Megawati versi mereka sendiri. Tapi bagi Manisa, mereka tahu keajaiban seperti ini tidak datang 2 kali. Mereka harus memanfaatkannya semaksimal mungkin.
Gelombang penjualan jersey Megawati hanyalah awal dari potensi besar yang masih bisa terus berkembang. Klub kini tengah mempertimbangkan membuka toko fisik di pusat kota Manisa dengan konsep Asian Fan Zone. Jika terrealisasi, ini akan jadi toko merchandise voli pertama di Turki yang secara aktif menyasar pasar Asia Tenggara, dan semua itu berawal dari satu nama, Megawati Hangestri. Dampak kedatangan Megawati Hangestri ternyata bukan hanya dirasakan oleh Manisa BBSK, tapi juga oleh kota Manisa secara keseluruhan. Kota kecil di wilayah Aegea Turki itu kini mengalami geliat ekonomi baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kalinya, para pelaku usaha lokal, dari pemilik hotel hingga pedagang makanan, mulai merasakan efek domino dari hadirnya seorang atlet voli wanita internasional. Data dari Dinas Pariwisata Kota menunjukkan peningkatan pemesanan hotel sebesar 40% hanya dalam 2 minggu sejak Megawati diumumkan sebagai pemain Manisa BBSK. Sebagian besar pemesan berasal dari luar Turki, terutama Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan. Banyak dari mereka adalah fans Megawati yang berencana liburan sekaligus menonton langsung sang idola bermain di Turki. Hotel bintang 3 dan penginapan keluarga di sekitar stadion bahkan sudah penuh hingga 3 bulan ke depan. Pemilik hotel lokal, Hussein Kaya, mengaku belum pernah melihat situasi seperti ini. Biasanya kami sibuk saat musim panen anggur atau festival lokal, tapi kali ini berbeda. Para tamu datang karena ingin melihat pemain voli dari Indonesia. Kami bahkan harus mencetak brosur dalam bahasa Inggris dan Indonesia sekarang, ujarnya sambil tertawa. Tak hanya hotel, restoran dan kafe pun ikut ketiban rezeki. Beberapa tempat makan mulai menyesuaikan menu mereka dengan selera Asia Tenggara. Ada restoran kebab yang mulai menyediakan nasi goreng dan ayam goreng tepung setelah banyak pengunjung Indonesia bertanya menu yang familiar. Bahkan, seorang pemilik warung kopi di dekat stadion mengklaim bahwa penjualannya meningkat 2 kali lipat sejak efek Megawati melanda. Pemerintah Kota Manisa melihat ini sebagai peluang emas. Mereka segera meluncurkan kampanye wisata baru bertajuk, Manisa, The City Behind the Megastar. Dalam kampanye tersebut, Megawati dijadikan ikon baru pariwisata olahraga. Spanduk besar dengan foto Megawati mengenakan hijab dan jersey Manisa dipasang di stasiun kereta, terminal, dan gerbang utama kota. Ini adalah pertama kalinya atlet asing dijadikan wajah promosi kota Manisa. Dinas Pariwisata juga mulai bekerja sama dengan komunitas diaspora Indonesia di Turki untuk menciptakan pengalaman wisata yang ramah bagi pengunjung dari Asia Tenggara. Penerjemah bahasa Indonesia direkrut secara khusus untuk membantu wisatawan di museum dan objek wisata utama. Bahkan, toko oleh-oleh mulai menjual gantungan kunci dan mug dengan gambar Megawati sebagai simbol baru kota. Di media sosial, akun resmi pemerintah kota Manisa mengalami lonjakan followers setelah mereka mulai rutin mengunggah aktivitas Megawati bersama klub. Unggahan-unggahan itu memperlihatkan Megawati saat belanja di pasar lokal, mencicipi makanan khas Manisa, hingga berinteraksi dengan warga setempat. Semua itu menciptakan citra positif dan membuat wisatawan semakin tertarik datang. Pelaku usaha transportasi juga merasakan imbasnya. Sopir taksi dan layanan shuttle bandara mulai menerima banyak tamu dari luar negeri yang secara khusus menyebut nama Megawati saat ditanya alasan kunjungan mereka. Bahkan beberapa sopir sudah menyimpan foto Megawati di ponsel mereka sebagai bahan obrolan dengan penumpang. Kami mungkin tidak terlalu paham voli, tapi kami tahu dia membawa banyak rezeki, kata seorang sopir dengan logat khas Aegea. Menariknya, efek ekonomi ini juga mulai menyentuh sektor pendidikan. Sebuah sekolah swasta di Manisa mulai membuka kelas bahasa Indonesia dan memperkenalkan budaya Nusantara sebagai bagian dari kurikulum pilihan. Tujuannya agar siswa-siswa lokal lebih terbuka terhadap budaya baru yang kini akrab dengan kota mereka. Semua berawal dari Megawati, kata kepala sekolah tersebut dalam wawancara dengan surat kabar lokal. Tak heran, Wali Kota Manisa pun menyebut Megawati sebagai duta tak resmi yang menghubungkan Manisa dengan dunia luar. Dalam sebuah pidato, ia berkata, "Kita mungkin tidak punya pantai seperti Antalya atau landmark seperti Istanbul, tapi kita punya semangat, keramahan, dan sekarang, kita punya Megawati." Ucapannya disambut tepuk tangan warga yang mulai merasakan dampak nyata dari transformasi ini. Kedatangan Megawati juga menginspirasi kaum muda lokal, terutama perempuan. Banyak gadis muda yang mulai mendaftar ke klub voli lokal, berharap bisa mengikuti jejak idola baru mereka. Permintaan akan pelatihan voli meningkat,
dan Manisa BBSK sendiri berencana membuka akademi voli putri dalam waktu dekat. Klub ingin memanfaatkan momentum ini untuk membangun fondasi jangka panjang, bukan hanya popularitas sesaat. Meski awalnya hanya dianggap sebagai transfer biasa oleh media voli Turki, kini semua orang sepakat bahwa Megawati bukan sekadar pemain, dia adalah katalis perubahan. Dan bagi kota Manisa, nama itu kini lebih dari sekadar atlet. Dia adalah simbol kebangkitan ekonomi, promosi budaya, dan harapan baru yang datang dari arah yang sama sekali tak terduga. Popularitas Megawati Hangestri yang meroket bak meteor langsung membuka pintu rezeki lainnya bagi Manisa BBSK. Dalam waktu kurang dari 7 hari setelah pengumuman resminya, klub menerima dan menyetujui 3 kontrak sponsor besar yang nilainya melampaui total pendapatan sponsor klub dalam 2 musim terakhir. Perjanjian ini tidak hanya membawa tambahan dana, tetapi juga mengubah struktur komersial klub secara permanen. Kontrak pertama datang dari brand hijab olahraga internasional yang berbasis di Eropa, namun memiliki jaringan distribusi kuat di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Brand ini sebelumnya pernah menggandeng atlet-atlet muslimah dari cabang atletik dan renang, namun belum pernah masuk ke dunia bola voli. Ketika Megawati resmi bergabung ke Manisa, mereka langsung mengajukan proposal untuk menjadi sponsor resmi apparel muslimah klub. Kerjasama ini mencakup produksi jersey latihan khusus dengan desain yang lebih tertutup dan tetap breathable, serta peluncuran produk baru bertema Empowered in Modesty. Megawati direncanakan akan menjadi wajah kampanye ini, yang akan diluncurkan secara serentak di Turki, Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Bagi Manisa BBSK, ini adalah bentuk diversifikasi pasar yang sangat strategis dan belum pernah disentuh klub voli Turki manapun sebelumnya. Kontrak kedua datang dari maskapai penerbangan bertarif rendah asal Timur Tengah yang sedang ekspansi ke Asia. Mereka ingin menjadikan Manisa BBSK sebagai mitra strategis untuk rute baru mereka ke Jakarta dan Surabaya. Nama Megawati dianggap sebagai jembatan yang kuat antara dua pasar tersebut. Salah satu klausul kontrak menyebutkan bahwa wajah Megawati akan muncul di kartu boarding dan katalog in-flight entertainment mereka mulai musim gugur mendatang. Presiden klub, dalam konferensi pers, mengungkapkan kebanggaannya atas kerja sama ini. Kami tak hanya menjual eksistensi tim, tapi menjual semangat dan nilai yang dibawa Megawati. Ini bukan lagi sekadar transfer pemain, ini transformasi citra dan skala klub secara menyeluruh, ujarnya sambil memperlihatkan mockup pesawat bertuliskan, Fly with Manisa, Home of Megawati. Sementara kontrak ketiga datang dari platform siaran olahraga Asia yang selama ini lebih dikenal menyiarkan sepak bola dan e-sports. Mereka menawarkan hak siar eksklusif untuk semua pertandingan kandang Manisa BBSK, lengkap dengan studio analisis pasca pertandingan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Lebih dari itu, mereka juga berkomitmen memproduksi mini dokumenter, The Rise of Manisa, yang menyorot perubahan klub pasca kedatangan Megawati. Ketiganya adalah kontrak jangka menengah, berdurasi minimal 2 tahun, dengan opsi perpanjangan dan peningkatan nilai berdasarkan performa tim dan engagement digital. Dengan dana tambahan yang masuk, Manisa BBSK langsung merancang sejumlah perombakan, termasuk perbaikan fasilitas gym, pembelian teknologi analisis video, serta rencana pembangunan Manisa Volleyball Academy yang ditargetkan selesai dalam setahun ke depan. Para pengurus klub juga mulai membentuk divisi hubungan internasional yang akan menangani komunikasi lintas negara. Bahasa Inggris menjadi kewajiban baru dalam rapat-rapat manajemen, dan kursus intensif pun diberikan kepada para staf lama agar bisa menyambut fase globalisasi klub dengan percaya diri. Suatu hal yang bahkan tidak terpikirkan 2 bulan sebelumnya, respons dari publik pun sangat positif. Banyak fans voli dari Indonesia merasa bangga karena atlet mereka bukan hanya tampil di liga luar negeri, tapi juga mampu mengangkat nilai dan eksistensi sebuah klub. Beberapa influencer bahkan menyebut Megawati sebagai game changer, bukan hanya di lapangan, tapi juga di meja bisnis. Di sisi lain, beberapa klub rival mulai menunjukkan kecemasan. Mereka tak menyangka Manisa BBSK, yang selama ini hanya berlaga di Liga Kasta kedua, mampu mencuri perhatian sponsor dan media sebesar ini. Beberapa pengamat bahkan menyebut Manisa sebagai klub kecil dengan mesin PR paling aktif di Turki saat ini. Media lokal dan internasional mulai memantau perkembangan Manisa secara konsisten. Wartawan dari Korea dan Indonesia kini memiliki akreditasi tetap di markas klub. Semua mata tertuju pada langkah berikutnya, dan semua pihak bertanya-tanya, sampai di mana klub ini bisa melaju.
Yang jelas, 3 kontrak besar dalam seminggu hanyalah permulaan dari ledakan ekonomi baru yang tengah melanda Manisa BBSK. Klub ini, yang sebelumnya nyaris tidak terdengar namanya di luar Turki, kini bersiap menuju status internasional. Dan di balik semua itu, satu sosok sederhana asal Banyuwangi menjadi pemicunya, Megawati Hangestri Pertiwi. Dalam hitungan minggu, nama Manisa BBSK mendadak muncul di berbagai pemberitaan olahraga nasional Turki. Klub yang sebelumnya hanya mendapat porsi kecil di kolom bawah koran lokal, kini mendadak tampil di halaman depan beberapa media besar seperti TRT Sport, Hurriyet, hingga Fanatik. Dan penyebabnya selalu sama, fenomena Megawati Hangestri. Media-media Turki yang awalnya menganggap kedatangan Megawati sebagai transfer eksotis, kini mulai sadar bahwa mereka sedang menyaksikan transformasi nyata dalam dunia bola voli wanita. Salah satu headline dari TRT Sport berbunyi, Manisa BBSK tak lagi tim biasa, kedatangan Megawati hentikan peta lama Liga Voli. Tak hanya media olahraga, bahkan program TV hiburan dan talk show mulai tertarik mengundang perwakilan dari klub untuk membahas efek Megawati. Wartawan pun mulai menyambangi sesi latihan klub, membawa kamera dan tim peliput lengkap, sesuatu yang sangat jarang terjadi untuk tim dari kasta kedua. Manajemen Manisa sampai harus membuat jadwal khusus agar sesi latihan tetap bisa berlangsung tanpa gangguan. Fenomena ini bahkan memicu debat kecil di kalangan jurnalis olahraga Turki. Beberapa mengkritik mengapa klub sebesar Galatasaray atau Vakifbank tidak lebih dulu merekrut pemain dengan potensi seperti Megawati. Yang lain membela, mengatakan bahwa Manisa BBSK justru cerdas karena mengambil langkah berani yang kini mulai membuahkan hasil nyata. Satu hal yang jadi sorotan media adalah bagaimana Megawati membawa nilai-nilai baru ke dalam tim. Penampilannya yang konsisten mengenakan hijab, sikapnya yang rendah hati di luar lapangan, dan disiplin tinggi dalam latihan dianggap menyegarkan wajah bola voli wanita Turki yang selama ini masih berkutat pada nama-nama lokal dan bintang Eropa. Sebuah artikel mendalam dari Sabah Sport bahkan menyebut Megawati sebagai simbol atlet modern yang tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga memiliki karakter unik yang mampu menyatukan pasar, budaya, dan media. Dia tak bicara banyak, tapi setiap tindakannya menyampaikan pesan kuat. Dia adalah duta tanpa gelar resmi, tulis kolumnis olahraga kawakan, Mehmet Arslan. Media juga mulai membandingkan lonjakan pengikut media sosial Manisa BBSK dengan klub-klub besar lainnya. Dalam grafik yang viral di Twitter Turki, Manisa BBSK tercatat sebagai klub dengan pertumbuhan akun Instagram tercepat selama bulan itu, bahkan mengalahkan beberapa klub sepak bola. Semua orang bertanya, bagaimana mungkin klub kecil seperti Manisa bisa melonjak begitu cepat? Wawancara eksklusif pertama Megawati di media Turki menjadi sorotan besar. Disiarkan oleh stasiun TV nasional, wawancara itu memperlihatkan sisi personal dari Megawati, bagaimana ia beradaptasi dengan bahasa, makanan, dan budaya Turki. Ia juga bercerita soal pentingnya menjaga performa dan identitas sebagai atlet muslimah. Tayangan itu mendapat rating tinggi dan kembali membuat namanya viral di Twitter Turki. Tak pelak, pengaruh media membuat Manisa BBSK kini punya status baru. Mereka bukan lagi klub mediocre, mereka adalah fenomena yang tak bisa diabaikan. Bahkan media luar negeri seperti Volleyball World, Volleybomb, hingga media Korea dan Jepang mulai mengirim wartawan mereka secara langsung ke Manisa untuk meliput langsung perubahan klub ini dari dekat. Sebagai respon atas atensi luar biasa itu, Manisa BBSK membentuk tim media profesional yang dipimpin oleh mantan editor olahraga nasional. Produksi konten mereka meningkat, mulai dari vlog latihan, sesi tanya-jawab, hingga behind the scenes kegiatan Megawati. Channel YouTube klub yang sebelumnya mati suri, kini diserbu subscriber baru dari Indonesia, Malaysia, Korea, dan bahkan Arab Saudi. Manisa juga mulai merancang siaran live berbahasa Inggris dan Indonesia untuk setiap pertandingan kandang. Ini adalah langkah revolusioner untuk klub voli Turki, dan sekali lagi, semua berawal karena daya tarik seorang pemain tunggal. Kami tak menyangka harus membuka lowongan penerjemah bahasa Indonesia, ujar manajer klub, sambil tersenyum di hadapan wartawan. Dari media nasional hingga internasional, semua sepakat bahwa cerita Manisa BBSK dan Megawati adalah cerita unik yang jarang terjadi. Dalam waktu singkat, mereka menggeser fokus media dari pusat kekuasaan voli Turki ke pinggiran kota Manisa. Dan kini, tidak ada media yang berani mengabaikan mereka lagi. Kebangkitan ini bukan hanya soal pemberitaan.
Ini adalah perubahan citra, strategi komunikasi, dan level eksistensi sebuah klub. Dan Megawati, tanpa berkata banyak, telah memaksa media untuk membuka mata dan mengakui satu kenyataan, Manisa BBSK telah lahir kembali. Fenomena Megawati Hangestri yang mengguncang Manisa BBSK ternyata tak hanya berdampak pada klub dan kota secara keseluruhan, tapi juga membawa berkah langsung bagi para pemain lokal. Mereka yang sebelumnya hidup dalam bayang-bayang minim sorotan media dan sponsor, kini ikut merasakan pantulan sinar popularitas sang Megatron. Salah satunya adalah Elif Yilmaz, outside hitter muda Manisa yang tiba-tiba followers Instagramnya melonjak dari 3.000 menjadi 28.000 dalam waktu sebulan. Sebabnya sederhana, ia sering muncul di unggahan Megawati, baik saat latihan maupun ketika sekadar minum teh bersama rekan-rekan tim. Aku bahkan ditawari endorse brand skincare dari Indonesia, ucap Elif tak percaya, dalam sesi wawancara dengan salah satu kanal YouTube Turki. Tak hanya Elif, Kapten tim Manisa, Melis Kurtaran, juga mendadak menerima undangan wawancara dari dua saluran TV nasional. Ia ditanya bagaimana rasanya bermain satu tim dengan pemain kelas dunia seperti Megawati, serta bagaimana perubahan atmosfer di ruang ganti sejak kehadirannya. Kami semua jadi lebih disiplin, tapi juga lebih semangat, ujarnya. Megawati bukan tipe bintang yang menjauh. Dia justru sangat membumi. Beberapa pemain bahkan diajak dalam pemotretan bersama Megawati untuk keperluan kampanye sponsor baru. Mereka yang sebelumnya tak pernah menjadi wajah promosi, kini terpampang di spanduk dan katalog produk olahraga. Manajemen klub sengaja melibatkan pemain lokal agar eksposur tidak hanya berpusat pada satu nama. Hal ini menciptakan rasa bangga dan kepercayaan diri yang tinggi di kalangan skuad. Rezeki juga datang dari meningkatnya pendapatan bonus. Berkat masuknya banyak sponsor, manajemen Manisa BBSK menyetujui kenaikan bonus pertandingan dan tunjangan performa untuk seluruh skuad. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah klub, semua pemain mendapatkan tambahan penghasilan di luar kontrak inti. Saya bisa bantu orang tua lebih banyak sekarang, kata salah satu libero muda, tersenyum haru. Selain finansial, pemain-pemain lokal juga mendapatkan keuntungan dari peningkatan fasilitas. Gym baru, nutrisi atlet yang lebih baik, serta pelatihan tambahan dari pelatih tamu internasional mulai diberikan oleh klub. Semua ini membuat para pemain merasa seolah mereka bermain di klub kasta atas, meski masih berlaga di Liga Kasta kedua Turki. Efek Megawati juga terasa dalam budaya kerja tim. Pemain lokal kini jauh lebih disiplin dalam latihan, mengikuti etos kerja sang megabintang. Kalau Megawati saja latihan 1 jam lebih awal, kami merasa malu kalau datang mepet waktu, kata pelatih kepala, sambil tersenyum. Atmosfer tim menjadi lebih profesional, namun tetap akrab. Yang menarik, beberapa pemain lokal juga mendapat tawaran kolaborasi dari fans internasional, terutama dari Asia. Beberapa di antaranya diminta menjadi narasumber podcast, diundang ke live TikTok, bahkan ada yang menerima fan mail dari luar negeri. Saya dapat surat dari fans Indonesia, pakai Google Translate. Mereka bilang saya terlihat ramah di vlog Megawati, ucap pemain muda bernama Chansu. Sementara itu, Akademi Voli lokal di kota Manisa juga kecipratan berkah. Banyak anak-anak perempuan yang sebelumnya tidak tertarik dengan olahraga, kini mulai mendaftar ke klub usia dini. Orang tua mereka melihat Megawati sebagai inspirasi. Saya ingin anak saya bisa seperti dia, sukses tapi tetap sederhana, kata seorang ibu yang mendaftarkan putrinya di akademi. Manisa BBSK sadar bahwa momen ini harus dikelola dengan cermat. Mereka mulai menyusun program pembinaan jangka panjang dengan melibatkan pemain senior sebagai mentor. Megawati bahkan ditawari menjadi duta Akademi Voli Perempuan untuk memberikan motivasi dan bimbingan kepada pemain muda. Ia menyambut baik ide itu, meski belum bisa aktif karena masih fokus adaptasi dan latihan. Kebangkitan pemain lokal ini menjadi cerita tersendiri yang turut menghangatkan narasi besar Manisa BBSK. Dari klub yang awalnya hanya punya 1-2 nama yang dikenal di komunitas lokal, kini mereka punya tim yang dikenali lintas negara. Ini bukan hanya tentang Megawati, ujar kapten tim. Ini tentang bagaimana satu sosok bisa membuat kami semua tumbuh bersamanya. Di tengah sorotan besar yang tertuju pada satu bintang, Manisa BBSK berhasil membagi cahaya itu ke seluruh skuad. Bagi para pemain lokal, ini bukan sekadar kesempatan langka, tapi transformasi nyata yang mengubah arah karir mereka selamanya. Dan mereka tahu,
Semua itu datang dari momentum emas bernama Megawati Hangestri. Setelah badai sorotan media, peningkatan sponsor, dan atmosfer tim yang berubah total, kini Manisa BBSK hanya punya satu tujuan yang benar-benar nyata, promosi ke Sultanlar Ligi, kasta tertinggi voli putri Turki. Tujuan ini dulu hanya sekadar mimpi jangka panjang, namun sejak Megawati Hangestri resmi bergabung, mimpi itu mendadak terasa sangat dekat. Pelatih kepala Manisa, Coach Ertan Guler, tak ragu mengungkapkan target tersebut di hadapan awak media. Kami tidak bisa lagi berpikir kecil. Kami punya skuad yang makin solid, pemain dunia seperti Megawati, dan dukungan finansial yang belum pernah kami miliki sebelumnya. Sultanlar Ligi bukan hanya ambisi, tapi keharusan, tegasnya. Megawati sendiri menyambut target itu dengan semangat besar. Ia sadar bahwa membawa tim kasta kedua naik level adalah tantangan berat, bahkan mungkin lebih berat daripada sekadar bergabung ke klub besar. Kalau saya bisa bantu Manisa naik ke Sultanlar Ligi, itu akan jadi pencapaian karir yang luar biasa, katanya dalam wawancara terbaru bersama TRT Sport. Di ruang ganti, pembicaraan soal Sultanlar Ligi kini menjadi topik rutin. Semua pemain, dari senior hingga pemain muda, mulai merasakan aura kompetitif yang lebih panas dari sebelumnya. Setiap latihan diikuti dengan totalitas penuh. Tak ada lagi yang santai saat sesi pemanasan. Semuanya berubah sejak target besar itu diumumkan. Jadwal pertandingan pun mulai disusun ulang oleh manajemen dengan pendekatan lebih profesional. Mereka membawa tim analis video, ahli statistik, dan pelatih fisik tambahan untuk menyusun strategi demi menembus papan atas liga. Bahkan klub menyewa psikolog olahraga untuk menjaga mental para pemain tetap stabil di tengah ekspektasi tinggi. Yang menarik, fans Manisa mulai memakai tagar-tagar menuju Sultanlar setiap kali klub bertanding atau mengunggah konten baru di media sosial. Ini bukan sekadar kampanye spontan, tapi cerminan dari mimpi kolektif yang kini dimiliki seluruh kota. Stadion kecil tempat mereka biasa bertanding kini sering penuh sesak bahkan untuk pertandingan persahabatan. Dukungan dari 4 investor baru yang datang sebelum kedatangan Megawati kini terasa makin solid. Mereka mulai berbicara tentang pembangunan fasilitas permanen, asrama pemain muda, dan peningkatan infrastruktur akademi. Salah satu investor bahkan berjanji akan memberi bonus besar jika tim bisa mengamankan tiket promosi musim ini. Sementara itu, Federasi Bola Voli Turki ikut memantau perkembangan Manisa. Mereka mengakui secara terbuka bahwa kehadiran Megawati di Liga Kasta kedua menciptakan perhatian luar biasa yang tak terduga. Dampaknya seperti domino. Seluruh sistem liga ikut terdorong naik, ujar perwakilan federasi. Mereka bahkan mengisyaratkan akan menambah slot tayangan TV untuk beberapa pertandingan Manisa musim depan. Dengan sisa waktu persiapan pramusim yang makin menipis, setiap detik latihan menjadi sangat berharga. Megawati pun mulai memimpin beberapa sesi latihan khusus bagi para speaker muda, membagikan tips yang dulu ia pelajari selama bermain di Korea dan Indonesia. Kita harus berlari sebelum musuh mengejar, katanya dalam bahasa Inggris yang mulai ia ucapkan dengan lancar, membuat rekan-rekannya kagum. Harapan baru ini membawa motivasi tinggi namun juga tekanan luar biasa. Namun para pemain Manisa sepakat, jika ada waktu terbaik untuk bermimpi besar, maka waktunya adalah sekarang. Mereka punya bintang, punya dana, punya media, dan punya semangat yang belum pernah sebesar ini. Tahun ini adalah titik balik kami, ucap Kapten Melis dengan penuh keyakinan. Kota Manisa pun ikut larut dalam euforia. Spanduk bertuliskan, Megawati dan Manisa menuju Sultanlar, menghiasi jalan-jalan utama. Anak-anak sekolah mulai mengenakan jersey replika Megawati, dan pasar-pasar lokal mulai menjual merchandise klub. Klub kecil ini kini telah menjadi simbol harapan dan kebanggaan kota. Bagi Megawati sendiri, ini bukan sekadar perjalanan singkat di negeri orang. Ini adalah misi pribadi, menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya pemain asing biasa, tapi pembawa perubahan nyata. Dan jika ia bisa membawa Manisa BBSK menembus Sultanlar Ligi, maka namanya akan tercatat bukan hanya di hati fans, tapi juga di sejarah bola voli Turki.